Tidak sedikit pasangan yang sudah lama menikah, ya antara 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun, itu memiliki berbagai perasaan yang tidak disadari. Nah, artinya di dalam kehidupan berumah tangga, barangkali rasa itu tidak sama lagi seperti waktu pertama kali. Entah pertama kali ketemu, pertama kali pacaran, atau pertama kali menikah. Lama-lama perasaan itu seolah semakin berubah. Ya, syukur kalau ada yang rasanya semakin baik, tapi sebagian yang mengeluh biasanya perasaannya itu semakin lama semakin memburuk. Ada yang mungkin memburuknya ke arah ada banyak pertengkaran, ada mungkin yang netral begitu ya, atau sudah tidak ada rasa lagi, atau bahkan yang tersisa hanya tinggal tanggung jawab dalam hal pekerjaan rumah tangga, atau mungkin tanggung jawab di rumah tangga ya, tanggung jawab keuangan, tanggung jawab pekerjaan di rumah. Artinya banyak belenggu-belenggu yang ternyata membuat orang itu mungkin sisa-sisa rasa terpaksa saja ya. Artinya tidak ada lagi perasaan yang serser, perasaan bahagia itu semakin lama semakin menghilang. Berbagai masalah pribadi di saat kita berumah tangga ya. Kalau laki-laki misalnya masalah pekerjaan, perempuan mungkin masalah kepercayaan diri, masalah dengan orang tuanya ya, masalah tentang jati diri. Karena beberapa wanita yang mungkin punya image diri atau self image bekerja pada saat dia berumah tangga dan dia tidak bekerja, atau sebaliknya punya self image tentang bekerja di mana ia mungkin memiliki kekurangan dalam hal pekerjaan rumah tangga, ya kemampuannya sedikit dialihkan atau dibayar dengan uang begitu. Kalau di Bali ada orang yang misalnya bisa membuat perangkat upacara misalnya. Kalau orang wanita bekerja mungkin saja dia merasa tidak mampu. Nah, ini juga sering menimbulkan konflik dalam diri. Nah, dalam diri saja sudah ada konflik. Ketika kemudian bertemu di dalam hubungan, itu konfliknya akan bertambah ya, karena akan muncul mulai tuntutan ya, perasaan tidak berharga yang ada di dalam diri ini. Kemudian pada saat kita berhubungan dengan pasangan kita, itu menimbulkan suatu tuntutan untuk dihargai. Ya, kita saja belum merasa berharga, bagaimana kita ingin menghargai pasangan. Nah, di sini konsep ketika seseorang itu memiliki perasaan tidak berharga dalam dirinya, emosi-emosi terpendam yang mungkin sejak lama mengendap begitu, 1, 2, 3 begitu ya, awalnya mungkin biasa terlewat ya. Jadi contoh orang pacaran itu misalnya ya, kan jarang tuh orang pacaran emosinya meledak begitu kan, pasti terlihat yang baik-baik dulu kan. Nah, padahal mungkin di dalam juga mungkin sudah ada keluhan. Nah, begitu awal pernikahan mungkin itu masih terasa bagus. Nah, mulai kemudian ada sedikit keluhan atau bilanglah ketidakbaikan atau ketidaksukaan terhadap sikap pasangan, terhadap mungkin karakter pasangan yang mulai muncul ya. Dan di sini mulai muncul berbagai keluhan. Nah, emosi yang tertahan, yang tertumpuk pelan-pelan begini, kalau nggak rajin dikeluarkan, tidak rajin diurai, maka ini akan menjadi suatu hambatan, suatu dinding tebal, pembatas begitu. Jarak hati semakin menjauh ya, suara semakin keras begitu, sehingga pada akhirnya hubungan itu semakin ke arah yang tidak baik, semakin renggang begitu ya. Nah, tidak sedikit orang akhirnya menyesal ya, menyesal atau malah mungkin muncul masalah-masalah lain, masalah sosial, masalah ekonomi muncul, ditambah lagi masalah percintaan, belum lagi ada masalah orang ketiga, keempat, kelima begitu ya. Nah, ini perlu dipelajari. Nah, dalam topik sebenarnya ini kalau dibahas topiknya akan menjadi sangat luas ya. Kita akan fokus kepada bagaimana mengurai perasaan. Nah, penting bagi seorang untuk belajar mengurai atau mengenali perasaannya. Pada saat saya merasa diri saya marah, pada saat saya merasa diri saya kecewa atau merasa tidak berharga, adalah hal yang perlu bagi saya untuk bagaimana mengurai itu supaya tidak menjadi semakin besar. Ya, kalau marah memang saya perlu mengenali ya. Nah, dalam konsep belajar tentang bagaimana mengurai ini ya, jadi kita perlu yang namanya sadar bahwa kita ini memiliki emosi adalah untuk bergerak. Emosi itu adalah supaya kita merasa nyaman. Jadi pada saat kita diam, kita nyaman, lalu ada misalnya perasaan atau penolakan atau perasaan tidak berharga atau tuntutan dari luar, maka itu akan membuat pergerakan di dalam diri kita. Itu yang kita sebut dengan emosi. Nah, kalau pergerakan itu tidak terjadi dengan mulus, dengan lancar, maka dia akan tertumpuk di dalam menjadi suatu endapan. Nah, suatu endapan inilah yang kemudian jika nanti tertumpuk-tumpuk dan penuh, ini akan menimbulkan suatu ledakan. Ledakan-ledakan ini bisa berbentuk pertengkaran di rumah,
bisa berbentuk perasaan tidak nyaman lagi, rasa tidak suka lagi, tidak lagi rasa kagum ya, rasa kecewa, mengeluh di dalam begitu. Nah ini yang perlu dipelajari untuk diurai ya. Biasanya kalau yang datang ke tempat saya itu sudah tumpukannya udah banyak gitu, sehingga dia tidak jelas ini mau kayak gimana gitu ya. Nah kalau Anda sebenarnya mau belajar sendiri di rumah sangat bagus ya, bagaimana belajar mengurai, mengamati si emosi ini ya, sehingga akhirnya setiap hari sebelum tidur itu kita amati lagi perasaan kita yang sudah kita alami dari tadi, itu kita rilis. Kalau kita perlu nangis, kita nangis. Kalau kita perlu sedikit berteriak, kita perlu sedikit tremor begitu dalam tubuh kita, perlu kita shake atau sedikit mengolah napas supaya si emosi itu tidak mengendap. Nah, dengan belajar peka terhadap perasaan sendiri, itu kita akan menjadi kita peka juga pada perasaan pasangan. Ya, kita bisa bantu pasangan kita bisa tahu dia sedang merasa apa, sehingga jangan sampai ya menimbulkan menumpuk emosinya sudah lama, baru akhirnya kita muncul suatu pertengkaran atau ledakan-ledakan. Nah, jadi pertama kenali emosi kita, merilis tiap hari, sensitif ya, bantu pasangan kita sehingga nanti kita bisa saling bantu. Ya, ada beberapa teknik yang bisa Anda buka-buka di channel ini, banyak sekali tentang bagaimana cara-cara melepas emosi ya. Dan secara khusus kami membuat suatu kelompok pertemuan begitu di grup WhatsApp, dan juga dalam waktu dekat kita akan mengadakan pertemuan rutin begitu melalui media online. Anda bisa bergabung. Sampai jumpa di grup dan semoga kita bisa bertemu ya.